Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Setiawan dengan NIM 121150075 dan kelas TPB 46. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat karya tulis. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, untuk membuat karya tulis, kita buat cover page terlebih dahulu. Dengan cara kita klik menu insert. Nah, kemudian kita pilih cover page. Nah, cover page di sini ada banyak jenisnya, saya pilih yang konservatif. Nah, kemudian kita di sini kita tulis judul. Nah, judulnya sudah saya siapkan, yaitu judulnya tentang pengelolaan sampah rumah. Nah, di sini subjudul. Untuk subjudulnya saya juga sudah buat, yaitu pemanfaatan sampah lingkungan konsep 3 atau Nah, di sini nama penulisnya itu saya Iwan. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal, kita pakai tanggal sekarang yaitu tanggal 9 November. Di sini nama lembaganya misalnya itu Sumatera. Cover page-nya sudah terbuat. Nah, kemudian untuk yang halaman 2-nya itu kita tulis biasanya ada bab pendahuluan atau bab 1, kita tulis menggunakan penulisan judul bab dan subbab dengan heading. Nah, kita ke home, kemudian kita pencet menu titel. Nah, akan keluar format seperti ini. Misalnya bab. Nah, misalnya kita tulis seperti ini. Kemudian selanjutnya itu subbab. Nah, subbabnya kita menggunakan heading 1. Di sini subbabnya sudah saya persiapkan. Subbabnya yang pertama misalnya latar belakang. Nah, kemudian enter, kemudian kita tab. Kemudian materi subbabnya itu sudah saya persiapkan. Nah, ini paragraf justify supaya rata. Nah, kemudian untuk subbab selanjutnya kita menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan heading 1. Subbab keduanya itu rumusan masalah. Nah, di sini materinya, rumusan masalahnya juga sudah saya persiapkan. Nah, di sini saya ada 3 rumusan masalah. Kemudian kita
tulis subbab yang selanjutnya menggunakan cara yang sama, yaitu heading 1 juga. Sudah saya persiapkan. Yang selanjutnya itu yaitu tujuan. Tujuan di sini juga sudah saya persiapkan materinya. Dan kemudian kita masukkan blank text untuk menambah judul yang selanjutnya. Nah, dengan cara yang sama untuk membuat judul kita menggunakan home, kemudian kita pilih title. Nah, biasanya bab 2 ada karya tulis itu berisi landasan teori. Nah, landasan teori. Nah, di sini ada subbab. Nah, kita gunakan heading 1. Nah, heading 1. Nah, materi subbabnya itu sudah saya persiapkan. Pertama ada pengertian sampah misalnya. 2.1 penomoran. Tetap. Terus saya juga sudah menyiapkan materinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita paragraf justify supaya rapi. Nah, untuk sebab selanjutnya juga menggunakan heading 1. Di sini sudah saya siapkan materinya lagi, yaitu pengertian 3R, reduce, reuse, dan recycle. Tetap. Kita paragraf justify lagi. Kemudian kita tambahkan judul sebab lagi, yaitu menggunakan heading 1. Judul sebab yang selanjutnya itu pengelolaan sampah. Materinya sudah ada, saya persiapkan. Nah, kita paragraf justify ya rapi. Saya dulu nah, kemudian selanjutnya itu kita beri header dan footer. Nah, untuk memberi header dan footer ini kita menggunakan menu insert. Nah, di sini kan sudah tertera bacaan header, lalu kita klik. Nah, di sini ada banyak macam jenis header yang saya pilih yang alfabet. Nah, misalnya judulnya tentang pengelolaan sampah lingkungan. Sudah terbuat kan header di atas ini, di atas setiap halaman karya tulis. Nah, untuk footer juga kita menggunakan menu insert, lalu di sini sudah tertera footer. Nah, kita klik. Nah, saya memakai yang alfabet lagi. Nah, di sini misalnya footer itu kita tulis dengan catatan identitas karya tulis yang kita buat. Misalnya saya tulis konsep 3R. Terus reuse, recycle. Nah, ini sudah terbuat footer ya. Footer itu bagian bawah, garis tepi bagian bawah di setiap halaman karya tulis.
Untuk membuat EndNote, kita pilih menu reference di sini. Nah, kemudian kita masukkan EndNote. Nah, kursornya itu kita taruh di ujung dekat kalimat yang ingin kita rujuk. Biasanya di akhir-akhir kan, kalau EndNote. Nah, kita taruh di sini. Misalnya saya merujuk pada kalimatnya si Noto Atmojo. Nah, kita arahkan kursornya di sebelah kanan kalimat akhir, kemudian kita pilih insert EndNote. Nah, biasanya di sini berisi referensi mana jurnal yang kita rujuk. Nah, di sini saya sudah persiapkan ya. Nah, Noto Atmojo Jakarta 2007. Nah, di sini tinggal kita kemudian ini untuk judul harus miring sih. Nah, misalnya seperti ini. Dia berada di bawah halaman misalnya. Saya mencari materi ini dengan mereferensi pendapatnya si Noto Atmojo. Kemudian kita tulis di sebelah kanan untuk menghasilkan EndNote. Nah, EndNote-nya akan membentuk garis tepi seperti ini. Kemudian kita tulis kita merujuk jurnal mana. Kemudian selanjutnya kita membuat citasi. Nah, untuk membuat citasi, di sini saya sudah tandakan terlebih dahulu kalimat-kalimat yang ingin diberi citasi. Nah, seperti ini. Nah, tanda ini. Kita hapus dulu pertama. Nah, kita pilih menu reference. Nah, kemudian kita insert citasi. Nah, kemudian kita tambahkan sumber baru atau add new resource. Nah, di sini ada author, title, year, city, dan publisher. Nah, untuk author ini siapa yang nulis? Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa citasi dengan daftar pustakanya. Nah, ini Chandra, penulisnya Chandra yang tadi. Kemudian judulnya sudah saya siapkan juga. Kesehatan lingkungan, tahun, kemudian kotanya itu Jakarta. Itu Jakarta. Terus penerbitnya, publisher. Nah, publisher ini sudah saya siapkan. Penerbit buku kedokteran. Nah, terus kita periksa. Kemudian kalau sudah benar kita tekan OK. Nah, lalu terbentukkan citasi dengan sendirinya. Chandra 2007. Nah, kemudian di sini dengan cara yang sama untuk menambahkan citasi, lalu kita tambahkan. Saya sudah ada referensinya dan daftar pustakanya. Itu Suwerda. Nulisnya Suwerda. Judulnya juga sudah saya siapkan. Tahunnya juga sudah saya persiapkan. Tahun 2012. Kotanya itu Yogyakarta. Kemudian publisher itu atau penerbitnya itu Pustaka Riham. Cek. Kemudian kita tekan OK. Nah, sudah terbuatkan citasinya.
Ini saya juga sudah menyiapkan citasi yang lain. Ini kita tambahkan lagi citasi add new source. Kemudian tadi itu RBR, kemudian judulnya ini sudah ada di sini, sudah tertera. Kemudian tahunnya itu 2019, kotanya Jakarta, penerbitnya itu dan kita klik OK. Nah, terbentukkan citasinya. Sudah ada citasi. Kemudian kita perlu 5 citasi. Di sini noto ad mulyo, hapus. Di sini, kemudian masukkan citasi, kita pilih citasi baru. Nah, di sini autornya sudah saya siapkan seperti yang tadi, yaitu noto ad mulyo. Judulnya itu pendidikan dan perilaku kesehatan. Tahunnya itu 2003. City atau kotanya itu Jakarta. Kemudian penerbitnya itu Rineka Cipta. Rineka Cipta. Kemudian autornya ini belum kita tulis. Autornya itu Noto Atmojo. Sudah kan? Noto Atmojo S. Kemudian kita klik OK. Maka terbentuk citasinya. Nah, kemudian yang terakhir nih, sudah saya persiapkan juga citasinya. Kemudian kita insert citasi. Kemudian kita add new source. Kemudian penulisnya ini siapa, sudah saya persiapkan. Ini kita copy langsung. Kemudian judulnya juga sudah ada. Judulnya pengolahan sampah terpadu dengan sistem node dan subpoint center point. Nah, tahunnya ini 2009. Terus kotanya itu, kota yang nerbitinya di Yogyakarta. Kemudian penerbit atau publishernya itu Canisius. Sudah kita periksa dulu. Kemudian kita tekan OK kalau udah benar. Oke. Nah, maka akan terbentuk citasi. Kemudian penulisan yang selanjutnya itu penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Nah, kita tambahkan halaman baru terlebih dahulu. Nah, ini blank page di bawah sini. Kemudian kita tulis subjudulnya menggunakan heading 1. Subjudulnya itu misalnya titik 2 Nah, sudah kan? Kemudian kita arahkan kursornya pada halaman terakhir. Nah,
kita klik menu reference. Nah, di menu reference ini, di sini kita menggunakan stylenya IEEE seharusnya. Jadi karena di laptop saya tidak ada, saya pilih apa 5th edition. Nah, kemudian kita klik bibliografi. Nah, kemudian kita klik insert bibliografi. Nah, terbentukkan apa? Daftar pustakanya sesuai urutan dari A, C, M, S, dan S. Kemudian selanjutnya yaitu membuat page number. Nah, untuk membuat page number itu kita menggunakan menu page number. Nah, tinggal kita pilih, kita mau halaman di atas atau di bawah. Di sini saya pilih yang di bawah. Nah, lalu kita klik. Saya pilih yang di ujung kanan, bawah ujung kanan. Nah, maka secara otomatis maka terbentuk halaman masing tiap-tiap. Halaman di tiap masing-masing karya tulis. Nih, dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang terakhir. Setelah page numbering, kita lalu membuat table of contents. Nah, pertama kita masukkan blank page terlebih dahulu sehabis cover page dan sebelum isi. Nah, kita masukkan di sini kan. Kemudian kita pilih menu reference. Nah, di menu reference ini di ujung kiri atas itu ada table of contents. Nah, kemudian kita pilih nih yang mana, mau yang 1 atau yang 2. Nah, di sini saya pilih yang 1, yang jenis pertama. Nah, jadi table of contents ini seperti daftar isi. Nah, jadi misalnya 1.1 latar belakang. Nah, di sini latar belakang. 1.2 rumusan masalah. Nah, di sini 1.2 rumusan masalah. Nah, sampai yang seterusnya itu yang terakhir itu daftar pustaka 5.2. Nah, 5.2 itu daftar pustaka. Nah, kalau untuk mengedit di dalamnya itu kita tinggal update table, lalu kemudian kita update entire table lah misalnya. Nah, misalnya kita tulis di sini, misalnya ini tadi ada bab 1 pendahuluan. Nah, misalnya di sini. Nah, kan itu untuk ngeditnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.